ada fungsi main Dart di sini. Fungsi ini adalah untuk pertama kali dijalankan saat aplikasi dibuka. Di sini saya memanggil run app untuk menjalankan aplikasi utama yaitu main app. Masuk ke dalam kelas main app. Di sini saya memakai material app. Saya berfungsi sebagai kerangka utama aplikasi Flutter. Saya matikan debug benar supaya tampilannya bersih. Lalu saya set halaman pertama yang muncul saat aplikasi dibuka yaitu halaman registrasi. Halaman registrasi. Berikut ada bagian routes. Di sini saya membuat daftar rute atau jalur menuju setiap halaman. Misalnya login untuk halaman login, untuk home untuk halaman home, dan rute lain untuk list mahasiswa, from mahasiswa, detail mahasiswa, dan edit mahasiswa. Dengan rute ini saya bisa pindah halaman cukup dengan navigator push name. Saya juga mengaktifkan loading, yaitu plugin untuk menampilkan loading indikator. Dan terakhir saya ubah tema app bar biar warnanya sesuai dengan desain aplikasi yang kita mau. Contohnya seperti merah. Sini. Dan mengubah bisa menjadi warna merah seperti ini. Dari warna pink tadi. Baik, saya sekarang masuk ke homepage. Di bagian atas, saya import material Dart. Karena halaman ini memakai komponen dan Flutter material. Lalu saya membuat widget homepage. Dan karena halaman ini bisa berubah, misalnya nanti butuh update UI, saya pakai stateful widget. Di dalam fungsi build, saya membuat sebuah tampilan utama menggunakan scaffold. Pada bagian app bar, saya kasih judul My Super App. Dan saya tambahkan tombol logout di sebelah kanan. Kalau tombol logout ditekan, aplikasi akan kembali ke halaman login menggunakan navigator. Masuk ke bagian body, saya kasih padding 20 biar isi halaman tidak nempel ke pinggir. Di halaman ada dua tombol. Tombol pertama data mahasiswa, kalau ditekan akan pindah ke halaman list mahasiswa. Dan tombol kedua tambah mahasiswa, kalau ditekan pindah ke halaman form untuk menambah data mahasiswa. Jadi halaman ini berfungsi sebagai menu utama setelah login yang isinya tombol navigasi, kedua fitur utama, melihat data mahasiswa, dan menambahkan data mahasiswa. Contohnya seperti ini. Dari ini semua. Baik, di sini di bagian atas saya import 3 pack material untuk tampilan HTTP, untuk mengirim data ke API, dan SC loading untuk menampilkan loading saat proses registrasi. Halaman ini pakai stateful widget karena ada from input dan proses registrasi. Lalu saya membuat 3 controller, satu untuk email, satu untuk nama, dan satu untuk password. Semua ini digunakan untuk menangkap input dari pengguna. Lalu saya membuat form key untuk validasi form sebelum mengirim data. Hal terpenting di halaman ini adalah fungsi registrasi. Saat tombol daftar ditekan, form dicek dulu apakah sudah berhasil diisi. Kalau valid, saya tampilkan loading. Setelah itu saya kirim request ke post ke API yang isinya email, nama, dan password. Kalau API mengembalikan 1201 berarti registrasi berhasil. Saya tampilkan pesan sukses lalu pindah ke halaman login. Kalau gagal, saya ambil pesan error dari API tampilan dengan IC loading. Untuk tampilan UI-nya, saya buat form registrasi berisi 3 input, email, nama, dan password. Semua dilengkapi, validasi sederhana, tidak boleh kosong. Di bawahnya ada tombol daftar dengan lebar penuh, dan terakhir ada teks. Untuk tampilan UI-nya, saya membuat form registrasi berisi 3 input, email, nama, dan password. Semua dilengkapi, validasi sederhana, tidak boleh kosong. Jadi saya bikin awang@gmail.com. Saya awang, saya bikin passwordnya 1 sampai 8. Lalu saya mengklik daftar. Oke, registrasi sudah berhasil dan saya masukin lagi yang sudah saya bikin tadi. Saya pencet login. Baik, jadi halaman ini digunakan untuk membuat akun baru di aplikasi, mengirim data ke API, dan mengatur navigasi setelah registrasi berhasil. Sekarang masuk ke file login
Packs. Pertama, saya import beberapa pack. Ada material Dart untuk tampilan UI, AC loading untuk menampilkan loading saat login, dan HTTP serta JSON untuk mengirim data ke API. Halaman ini menggunakan stateful widget karena membutuhkan input dari user dan proses login. Di dalam state, saya membuat dua controller, satu untuk email dan satu untuk password. Lalu saya membuka form key untuk validasi form. Hal yang paling penting di halaman ini adalah fungsi login. Fungsi ini akan dijalankan saat tombol login ditekan. Pertama, saya cek dulu apakah formnya valid. Kalau valid, saya tampilkan loading dengan AC loading. Setelah itu, saya kirim request post ke API dengan data email dan password yang diisi user. Kalau respon status 200, artinya login berhasil. Saya tampilkan pesan sukses dan langsung pindah ke halaman home menggunakan push replacement name. Kalau gagal, saya ambil pesan error dari API dan menampilkan melalui AC loading. Untuk UI-nya sendiri, saya memakai form dengan dua input, mail dan password, lengkap dengan versi tidak boleh kosong. Ada juga tombol login untuk memenuhi lebar layar. Di bagian bawah, saya tambahkan teks klik untuk register. Jika ditekan, halaman akan pindah ke halaman register. Jadi halaman ini berfungsi untuk login ke aplikasi, memvalidasi form, mengirim request ke API, dan mengatur notifikasi setelah login. Oke, di sini akan saya masukin aja email yang sudah saya buat tadi. Oke, saya pencet login. Oke, di sini ada tulisan login berhasil dan ada data mahasiswa dan tambah mahasiswa. Selanjutnya, halaman mahasiswa from page, yaitu halaman untuk menambahkan data mahasiswa baru. Di atas aku bikin beberapa controller untuk menampung inputan nama, NIM, tanggal lahir, dan program studi. Lalu aku pakai global key supaya formnya bisa divalidasi sebelum disimpan. Berikutnya ada fungsi simpan. Di sini aku cek dulu apakah form valid. Kalau valid, aku tampilkan loading dari AC loading. Setelah itu aku kirim data mahasiswa ke API menggunakan method post. Datanya termasuk nama, NIM, tanggal lahir, dan program studi. Lalu aku pakai global key supaya formnya bisa divalidasi sebelum disimpan. Setelah itu aku kirim data mahasiswa ke API menggunakan method post. Datanya termasuk nama, NIM, tanggal lahir, dan program studi. Kalau berhasil, muncul pesan sukses dan halaman kembali ke daftar mahasiswa. Kalau gagal, pesan error dari server akan ditampilkan. Di bawah ini adalah tampilan formnya. Ada input nama, NIM masing-masing, punya validator supaya wajib diisi. Untuk tanggal lahir, aku pakai text from field yang read only. Kalau field ini ditekan akan muncul date picker. Setelah tanggal dipilih, tanggalnya otomatis di-format menjadi YY seperti itulah. Untuk program studi aku pakai drop down button from field. Pilihan yang disediakan ada di SI, TI, dan SK. Kalau pengguna ganti pilihannya, nanti kontrolnya ikut berubah. Terakhir, ini yang tadi. Terakhir ada tombol simpan yang memanggil fungsi simpan. Contohnya seperti ini. Sini ada nama, saya bikin 10 detik. Plus, 10, program simpan. Selanjutnya ini adalah halaman mahasiswa edit facts, yaitu halaman untuk mengubah data mahasiswa yang sudah ada. Ambil data dari halaman sebelumnya, di bagian atas halaman aku ambil data mahasiswa yang dikirim melalui argumen. Ketika kita menekan tombol edit di halaman list, setelah datanya diambil, aku isi semua kontrol berdasarkan data yang sudah ada. Jadi formnya langsung terisi otomatis. Di bagian form, sama seperti halaman tambah, ada input nama, NIM, tanggal lahir, dan program studi. Untuk tanggal lahir, aku tetap pakai date picker. Ketika ditekan, muncul kalender dan tanggalnya otomatis diformat ke dropdown. Program studi juga sama, ada 3 pilihan, SI, TI, dan SK. Tombol update menjalankan proses untuk menyimpan perubahan. Di sini aku pakai AC loading lagi untuk menampilkan loading ketika proses update berjalan. Request API dipakai adalah post tetapi dikasih parameter method input karena API-nya memakai metode override untuk update data. Contoh datanya seperti ini. Kalau update berhasil, muncul pesan sukses dan langsung kembali ke halaman daftar mahasiswa.
Jadi halaman ini digunakan untuk melakukan update data mahasiswa, form langsung terisi dari data lama. Bisa edit dan simpan ke server. Tampilannya seperti ini. Kalau berhasil muncul muncul pesan sukses seperti yang tadi. Dan langsung kembali ke halaman daftar mahasiswa lagi. Jadi halaman ini digunakan untuk melakukan update data mahasiswa, form langsung terisi dari data lama. Bisa diedit, simpan ke server. Selanjutnya kita masuk ke bagian mahasiswa list page. Di halaman ini aplikasinya menampilkan seluruh data mahasiswa yang kita ambil dari API tadi. Pertama, kita import beberapa pack seperti HTTP untuk koneksi API dan SoundCloud untuk mengubah respon JSON. Lalu di bagian atas aku bikin satu variabel data mahasiswa, fungsinya untuk menyimpan list siswa yang nanti akan ditampilkan di layar. Di sini ada fungsi get mahasiswa. Fungsi ini memanggil API get atau mahasiswa. Kalau responsesnya berhasil atau statusnya 200, datanya langsung di default dari JSON, dan aku masukkan ke data mahasiswa pakai set supaya tampilan otomatis terupdate. Bagian ini ada fungsi delete mahasiswa. Fungsi ini dipakai untuk menghapus mahasiswa. Jadi tinggal panggil API delete mahasiswa, dan setelah berhasil aku panggil lagi get mahasiswa biar datanya langsung refresh. Di bagian ini aku langsung panggil panggil get mahasiswa supaya waktu halaman ini dibuka, data mahasiswa otomatis di load dari API untuk perlu diklik apapun. Sekarang ke bagian tampilan, aku pakai list view builder untuk menampilkan seluruh data mahasiswa dalam bentuk daftar. Setiap baris mahasiswa aku bungkus dalam sebuah card. Di bagian kiri ada foto mahasiswa yang diambil dari URL. Kalau fotonya error, tampil icon default. Judulnya aku tampilkan nama mahasiswa dan subjudulnya name. Kalau cardnya ditekan, aplikasi akan membuka halaman detail mahasiswa. Pemrogramannya mengirim satu data mahasiswa lengkap sebagai argumen ke halaman detail. Di bagian kanan ada dua tombol edit dan delete. Tombol edit akan membawa kita ke halaman form edit mahasiswa sambil membawa data yang mau diedit. Sementara tombol delete akan langsung memanggil fungsi delete mahasiswa berdasarkan ID mahasiswa tersebut. Contohnya seperti ini. Di bagian kanan ada dua tombol edit dan delete. Tombol edit akan membawa kita ke halaman form edit mahasiswa sambil membawa data yang mau diedit. Seperti ini. Dan tombol delete akan langsung memanggil fungsi delete mahasiswa. Baik, sekarang kita masuk ke halaman mahasiswa detail page, yaitu halaman yang digunakan untuk menampilkan detail satu data mahasiswa. Di dalam fungsi build, aku ambil data mahasiswa yang dikirim dari halaman sebelumnya. Data ini diterima melalui modal routes, setting argumen, dan simpan sebagai map. Judul lebarnya aku isi dengan nama mahasiswa. Jadi setiap kali kita buka detail mahasiswa yang berbeda, judulnya otomatis ikut berubah. Di bagian atas halaman, aku tampilkan foto mahasiswa menggunakan image network. Fotonya diambil dari URL yang ada data mahasiswa. Kalau fotonya error, misalnya link rusak, akan tampil icon person sebagai fallback-nya. Berikutnya ada bagian informasi mahasiswa. Di sini aku tampilkan beberapa data penting seperti NIM, nama, tanggal lahir, dan program studi. Semuanya ditampilkan dalam bentuk teks biasa, dan aku pakai padding supaya tampilnya lebih rapi. Baik, begitu saja penjelasan saya tentang UTS ini. Saya ucap kalau ada salah atau kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. See you.